حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Fahayakumullah, Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam halaqah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Insyaallah Ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di dalam Mukhtasar, ya, pada kitab Tajidil Musawar. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan makharijul huruf ya, yang mana kita mungkin tidak akan mempelajarinya secara detail, ya, karena memang terbatas dengan waktu. Maka poin-poin penting yang perlu kami sampaikan akan uh, kami berikan nanti kepada seluruh peserta dalam halaqah ini. Baik, masuk kita di dalam pembahasan berkenaan dengan huruf-huruf al-halq, ya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasannya huruf-huruf yang termasuk atau tergolong dalam huruf-huruf halq atau huruf-huruf tenggorokan mulai dari pangkal, tengah, kemudian yang mendekati rongga mulut. Ya, pangkal atau bisa dikatakan yang jauh daripada rongga mulut, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Huruf hamzah dan huruf ha. Kemudian ada di tengah tenggorokan huruf ain, huruf ha. Huruf ain, huruf ha. Kemudian yang mendekati daripada mulut atau sudah mendekati daripada jadrul jadrul lisan kita, yaitu huruf kha dan huruf ghain. Akan tetapi sebagian dari pembaca Al-Quran itu masih keliru, ya, di dalam melafadzkan huruf-huruf halqi ini secara sempurna. Nah, huruf-huruf halqi ini perlu kita tempatkan pada posisinya yang tepat. Ya, sebagai contoh, ada yang melafadzkan huruf ha wastul halq, ya, itu digabung dengan aksol halq. Jadi suaranya seperti ini. Ha, 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 ha. Jadi suaranya memang seperti kayak dari tengah, tapi ia tercampur dengan aksol. Ha, ya. Ha, ha. Harusnya ha, ha, ha. Harus di tengah. Ha, ha. Wadduha, ha, bukan wadduha, duha, ha. Benar-benar dari tengah. Ya. Jadi hamzun fahaun, hamzah ha, aha, ha, a, seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai tengah ya masuk ke pangkal tenggorokan. Ya, begitu juga sebaliknya. Pangkal tenggorokan jangan masuk ke tengah. Contoh misalnya huruf hamzah. Huruf hamzah ketika kita lafalkan a, a, ha, a, ha, ha, a, kan di bagian pangkal. Ya. Kemudian kita lafalkan a, a, alhamdulillah, a, dikeluarkan dari tengah. A-nya a, a, seperti itu. Coba silakan dilafatkan huruf hamzah dari pangkal tenggorokan. Silakan. A, A, a. A, Nah, A, sekarang lafatkan huruf A, H. Aha, A, aha, A, ha, A, a. A, Nah, baik. Seperti itu ya. Untuk latihannya, kemarin sudah Anak ajarkan ya. sudah Ustaz. Ya, nah itu untuk latihannya seperti itu. Baik. Dan itu juga bisa dipraktekkan untuk huruf-huruf yang lain ya.
Nah, kemudian untuk huruf ghain, huruf kha ya, itu diperhatikan jangan sampai ia keluar apa diistilahkan ngoroknya yang terlalu berlebihan. Sebenarnya tidak ngorok ya. Jadi suaranya yang mengalir. Au, au. Kalau cara untuk melatih huruf ghain contohnya, itu coba kalau minum air putih, ya seperti kayak orang kumur-kumur tapi minumnya belum masuk. Nah, itu cara melatih huruf ghain. Ya, silakan nanti dipraktekkan. Au, sering ya kalau minum yang kumur-kumur di tenggorokan itu, yang airnya belum masuk ke dalam dalam tubuh. Nah, itu cara melatih huruf ghain. Ya, seperti itu. Baik, itu untuk huruf-huruf daripada tenggorokan. Kita lanjutkan, yaitu makhraj huruf qaf, huruf kaf, huruf kaf ini makhrajnya sangat dekat sekali ya. Kalau untuk huruf qaf, pangkal lidahnya terangkat ke langit-langit atas yang keras dan yang lunak. Ya, jadi aqsal lisan ma'a al-hana al-a'la al-lahm. Ya. Jadi dari mulai pangkal lidah itu terangkat ke langit-langit atas yang lunak. Lahmun itu daging, maksudnya yang berdaging yang lunak. Karena langit-langit kita ini ada langit-langit yang keras, yang di bagian depan, ada yang di bagian belakang itu ada langit-langit yang lunak. Dan situlah tempat pertemuan pangkal lidah dengan langit-langit yang lunak tersebut. Akko, silakan akko, Aku. akko. Aku. Baik. Aku. Kemudian akti, Akti. akti, akti. Akti. Ingat ya, hati-hati di sini. Jangan sampai kita mengeluarkan suaranya huruf qaf tersebut seperti kita mengeluarkan suara yang tersifati dengan sifat itbaq. Ya, karena yang terangkat itu adalah pangkal lidah, bukan jazrul lisan. Jazrul lisan itu akar lidahnya. Ya, kalau akar lidahnya yang terangkat, nanti suaranya seperti ini ketika kasroh. Qi, qi, qi. Nah, seperti itu. Mustaqim. Nah, ya. Mustaqim. Nah, ini keliru ya di dalam melafatkan huruf qaf ya. Akan ketahuan ketika dilafatkan berharokat kasroh. Mustaqim. Jadi cukup ini kan lidah kita. Nah, ini ujung, ini tengah, ini pangkal. Hmm. Nah, sedangkan yang bagian belakang itu ada yang kasar-kasar, itu jadrul lisan. Jadi yang dia maksud bukan jadrul lisan yang terangkat, tapi bagian pangkal saja. Akko, akko, akti, akko, akti. Jadi dia tidak ada apa ya istilahnya tuh ya, tidak ada nyelkit ketika kasroh. Jadi tidak ada mustaqim, qim gitu. Mustaqim. Ya. Jadi itulah beda huruf isti'ala yang itbaq dengan isti'ala yang infitah. Kalau isti'ala yang itbaq itu memang huruf itu sangat tebal, bahkan ketika kasroh itu sangat merekat gitu ya. Jadi istilah ini diberikan oleh para ulama bahwasannya untuk menunjukkan huruf-huruf yang tersifati dengan sifat itbaq itu ketika kasroh itu tetap tebal, ya tetap sangat tebal. Ya, walaupun di dalam ketentuannya ketika dia kasroh secara marotib, ya. Jadi huruf-huruf isti'la itu sudah berkurang kadar ketebalannya. Nah, tapi ketika ia masuk ke dalam sifat itbaq, maka huruf yang kasroh itu harus sangat tebal. Jadi so menjadi si, so menjadi si, to menjadi ti, to menjadi ti. Tapi tidak untuk huruf qaf. Jadi huruf huruf qaf, huruf kha, ghain ya itu ketika kasrah tidak ada misalnya qom jadi qi, qom jadi qi ya, tidak ada mustaqim, tidak ada kita berikan sifat itbaq di situ karena sifatnya apa infitah
gitu ya. Begitu huruf huruf misalnya huruf ghain, gha, agha, agha menjadi aghi, aghi. Jadi bukan agha, aghi, ghi, ghi. Nah, itu sifat idbak. Jadi huruf idbak itu ada empat saja. Huruf sod, huruf bod, huruf to, huruf dho. Ya. Jadi tidak semua huruf isti'ala itu idbak. Ya. Dia ada di idbak, ada di infitah. Ya. Berbeda dengan huruf yang tersifati sifatnya istifal. Seluruh huruf istifal itu adalah infitah. Kan logikanya seperti itu. Seluruh huruf istifal infitah. Tapi tidak semua infitah istifal. Karena ada dua huruf, ya, huruf ghain, ya, ada huruf ghain, huruf kha, dan juga huruf qaf, ada tiga huruf. Ghain, kha, qaf itu masuk ke dalam sifat isti'ala. Taib. Nah, ya, itu yang nanti dilatih ya untuk huruf qafnya. Taib, kita lanjut ke huruf kaf. Ya, huruf kaf ini tidak jauh berbeda dengan huruf qaf ya. Jadi bagian pangkal lidah itu terangkat ya menuju langit-langit atas ya yang keras. Al-azmi wal lahm ya, yang keras. Jadi menuju ke langit-langit atas yang keras, yang kayak seperti tulang gitu ya. Nah, itu tersentuh ya, tersentuh ke eh, langit-langit atas yang keras dan yang lunak ya. Jadi kita lafadzkan akka, silakan akka, Akka. akka, Akka. aki, Akka. Aki. Aki. aku. Aku. Nah, coba silakan dirangkai seperti yang sudah Ana ajarkan pertemuan pekan yang lalu. Masih ingat? Aka, aka. Silakan. Akka. Aka. Akka. Aka. Jadi aka, jadi kuncinya itu adalah hamzah fathah ya, kaf fathah, kemudian huruf kafnya disukun, huruf kaf ditasydid fathah. Aka, aka. Silakan. Akka. Aka. Aka. Akka, Aka. kasroh, ikika, Ikika. Kika. dhammah, ukika. Ukika. Kika. Sekarang kita rangkai aka, 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 ikika, ukika. Silakan. Akka. 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 Kika. Kika. Masya Allah. Aka. Ustazah siapa? Ustazah Citra ya. Lancar sekali ya, Masya Allah. Baik. Nah, seperti itu ya. Nanti dilatih. Termasuk huruf-huruf qalqalah ya. Seperti huruf qaf kan huruf qalqalah. Ako, ako, ako. Ingat ya, ini ini untuk membedakan. Jadi metode seperti seperti ini nanti akan ketahuan mana huruf-huruf qaf yang fathah, yang apa, yang asli, mana huruf qaf yang dia seharusnya dibaca dengan qalqalah sempurna, ini justru mengarah ke arah arah harokat. Ako, 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 ko, ko, ya, ko, ko, ko. Jadi ya, rahang kita turun. Ko, ako, 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 ako. Jadi ketika kita sukunkan huruf qalqalah itu, maka rahang kita ini tidak bergerak. Ya, itu perbedaan huruf qalqalah yang sukun dengan huruf qalqalah yang berharokat. Ya, ya, ako, ako, ako. Jadi ako, ko, iqiko, uqiko. Coba yang huruf qafnya silakan. Ako. 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 Ukika. Ik. Bisa ditulis ulang, Ustaz? Oh, ya, baik, baik. Ako. 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 Sama adminnya ada recording kan ya, rekaman.
Ya, nanti minta rekamannya ya untuk apa eh, pertemuan kita hari ini dan yang sebelumnya ya. Type anak akan tulis lagi. Sebentar lagi menampilkan. Jangan dicoret-coret ya. Baik. Jadi aku, ak, kemudian aku, kemudian di sini ak, koko, kemudian ikiko, ya, kemudian ukiko. Ini yang domba. Jadi kalau kasro kami tulis apa garis bawahi di tasydidnya ya. Itu menunjukkan kasro. Kalau di atas tasydid berarti fathah. Ah, ini ya. Ako, 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 ko, iqiko, uqiko. Silakan. Ako, 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 iko, ako, ukiko, piko, piko. Ya, ko, baik. Nah, perlu diperhatikan bahwasannya huruf qaf seperti yang Anda katakan tadi, ya terangkat pangkalnya ke langit-langit atas yang lunak, ya. Tapi ketika kasroh jangan kita keluarkan sifat itbaq, ya, karena huruf qaf tidak punya sifat itbaq, ya dia punya sifat infitah, ya. Lalu apa sebenarnya bedanya sifat isti'ala dan itbaq itu? Bedanya adalah ketika kita melafadzkan huruf yang tersifati dengan sifatnya isti'ala, ya. Contoh misalnya huruf qaf, ya, dengan huruf yang dia ada turunan lagi sifat yang lebih tebal daripada sifat isti'ala. Itu kalau huruf-huruf yang apa? Yang tersifati dengan sifat itbaq itu tidak mudah jari kita masuk ke dalamnya. Ya, contoh huruf qaf, ko, ko, ko. Kita walaupun masuk jari kita ini masih bisa keluar huruf qaf. Ko, ko, ko. Karena apa? Karena dia isti'ala in infitah. Isti'ala infitah. Tapi kalau isti'ala itbaq tidak akan bisa. Coba lapatkan huruf huruf misalnya huruf po, po sambil masukkan jari. Silakan. Po, huruf po atau huruf dho gitu. Sambil masukkan jari telunjuk ke dalam. Masuk pelan-pelan. Terlafat nggak ya hurufnya? Coba silakan. Huruf kof, ko, 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 ko. ko, 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 Kalau huruf ko, po. ko. Susah kan ini. Po. Ya, nah. Nah, itu untuk huruf kof. Kemudian kita lanjutkan lagi. Huruf makhraj huruf jim. Nah, jadi ini maksudnya makhraj khusus ya. Jadi kalau tadi huruf halq ya, mulai dari hamzah, kemudian huruf ha, ya itu berarti satu makhraj ada dua huruf. Ya, kemudian di pertengahan juga wastul halq, jadi satu makhraj ada dua huruf. Ya, jadi itu makhraj khusus. Kalau huruf itu berada dalam makhraj khusus, itu namanya tajanus ya.
istilahnya tajanus. Kalau beberapa huruf masuk ke dalam satu makhraj khusus itu namanya tajanus. Ya, mutajanisan nantinya. Seperti itu kalau pertemuan huruf-hurufnya. Baik, mari kita lanjut. Makhraj huruf jim. Ya, dari mana makhraj huruf jim? Ya, min wasatil lisan ma'a wasatil hanakil a'la. Ya, jadi pertemuan pertengahan lidah kita menuju langit-langit atas yang sejajar dengannya. Maksudnya di bagian tengah, ya. Di wasatil hanakil a'la. Ya, di bagian tengah maksudnya yang sejajar dengan tengah lidah yang kita angkat tadi. Ya, huruf-hurufnya adalah huruf jim. Ya, huruf jim. Ya, nanti juga ada huruf ya, ya. Nanti huruf jim, shin, ya. Jim, shin, ya. Aj, ai. Kemudian asya. Nah, tiga huruf itu. Asya. Baik. Ini sama saja ya. Jadi huruf huruf jim, kemudian huruf huruf shin. Cuman kalau huruf shin ini ketika terangkat dia tidak mengenai tengah langit-langit. Ya, ash. Begitu juga dengan huruf ya, ai, ai. Jadi tidak boleh kita menyentuh ai, gitu ya, ai, gitu. Tapi ai, iya, iya, i. Jadi masih ada ruang ya antara tengah lidah menuju langit-langit karena tengah lidah itu tidak menempel ke langit-langit. Beda dengan huruf jim. Kalau huruf jim dia harus terkena langit-langit ketika dilafalkan. Aja. Silakan. Aja. 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 Aji. Aja. Aji. Aja. Aji. Aju. Aju. Jajiju. Ya, Jajiju. Ingat Jaju. ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya huruf jim itu bukan huruf hamas. Ya, kita sepakat ya bahwasannya huruf jim bukan huruf hamas. Jadi ketika kita melafadzkan huruf jim itu tidak boleh keluar aliran udara atau nafas. Ya. Jadi jangan ja, ji, ju. Ya seperti mohon maaf ya, seperti orang Jawa yang kalau melafadzkan secara medok apa istilahnya itu ya, medok gitu ya. Ja, ba, kambing, ojo, gitu ya. Nah, itu jangan kalau kita sedang berbicara, bercakap silakan ya, tapi kalau baca Al-Qur'an tidak boleh. Ya, karena harus apa? Rukunnya adalah lahja Arabiyah. Ja, ji, ju. Ja, kalau kita dekatkan, jadi udaranya itu tidak mengalir ya. Ja, ja, ji, ju. Nah, cuma para ulama seperti halnya ulama Syam, ulama Mesir, Yaman, itu mereka eh, berbeda sedikit. Bukan berbeda dari sisi ya makhraj, bukan ya. Berbeda di dalam melafadzkan ya. Mungkin dari sisi apa ya? Ya kebiasaan lidahnya orang Mesir, kebiasaan lidahnya orangnya Yaman. Ya ada istilah jim. Pernah dengar tidak istilah jim kering, jim basah? Pernah dengar? Belum? Belum. Belum ya. Jadi tidak hanya mie ayam saja yang basah, tapi huruf jim juga ada jim kering, ada jim basah. Anak juga dahulu ketika belajar pada masyayikh itu baru tahu oh, ternyata ada jim kering, jim basah gitu. Jadi jim jim basah itu seperti apa? Seperti ini, ja, ja, ya apa ya? Seperti agak mungkin ngebas gitu lah, ja, lepas, ja, silakan, ja. 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 Itu Ja. itu itu jim basah. Ja. Ustazah Ja. sama ustadznya itu jim basah. Jaju. Aja. Nah, baik. Nah, kemudian ada jim kering. Ja. Jim kering itu seperti ini. Ja, 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 ji, Ja. ja, Ja. ja. Nah, itu jim kering.
Gimana? Ja, Ja. ja, ja. Jim. Ja, Ja. ja, itu Jim Kring, Jim Kring. Ja. Ya. Nah, Yang jadi keduanya benar Ustaz ya. Yang Keduanya mana boleh. yang ya, tepat, Ustaz? ya dua-duanya boleh lah. Ya, itu mungkin karena kebiasaan mereka saja. Ya, Gitu. kalau kita orang Indonesia yang mengikuti seperti halnya orang Mesir, orang Mesir. Kebanyakan orang Indonesia ini apa membaca Al-Qur'annya mengikuti daripada orang-orang Mesir. Ya, Nah, ya, ja. Beda dengan yang Syam. Syam itu agak berat kalau kalau di dalam melafadzkan Al-Qur'an. Jadi terkesan memang seperti lebih fasih dari apa Misri, dari Mesir. Kalau Mesir ini ringan, huruf ro aja ringan Mesir itu. Ya, jadi tidak arro, tidak. Kalau Mesir itu tidak berat gitu ya. Makanya sebagian ikhwan ini senang kalau ketika mengambil sanad dengan para ulama Mesir itu karena tidak begitu berat seperti itu. Tapi tidak mengapa ya. Jadi kita kita ini seperti ini. Jadi ketika kita belajar Al-Quran atau bertalaki gitu ya, kita misalnya Ustaz Hadi Ismanto bertalaki dengan masyayikh dari Mesir. Kemudian ya bertalaki lagi dengan masyayikh dari Syam. Itu jangan diprotes ya. Jangan mengatakan, Syekh, ana dulu benar loh lafadz ini. Jangan protes. Karena itu standar fasohahnya. Tidak boleh ya, nanti kualat kita. Ya. Jadi itu standar fasohahnya guru kita. Misalnya yang dari Syam, ya dari Syam ikuti standarnya. Ya, nanti kalau kita misalnya menerima seperti itu, belajar ke ulama Mesir, belajar ke ulama Syam, belajar ke ulama Madinah, ya. Dulu kami juga seperti itu. Ketika Ana melafadzkan lazim mutsaqal ya pada ulama Madinah, pada saat lafadz waladhdallin itu disalahkan nama beliau. Cuman Ana ya namanya kita belajar gitu ya, tidak mungkin kita protes. Ya ternyata apa? Beliau mencontohkan seperti ini. Waladhdallin. Jadi tidak ada nabernya, tidak ada nabernya, langsung masuk ke huruf lam. Ya sudah kita ikuti, tidak boleh protes. Jangan pola protes. Syekh, ini tidak benar ini seperti itu. Akan tetapi ada sedikit cerita yang menarik. Ini bukan bukan kualat, bukan ya. Ketika kami di Makkah itu, jadi halaqah dengan Syekh. Jadi melapatkan surat apa anak dilupakan itu. Anda yakin bahwasannya huruf ini bukan dari sisi apa sifat tahsiniyah ya, tapi dari sisi huruf. Anda katakan hurufnya itu bukan huruf kho ya. Jadi kalau bahasa Indonesia seperti ini, Syekh, ini hurufnya bukan huruf kho tapi huruf ha, tapi syekhnya ini ya apa ngeyel, syekhnya ngeyel. Enggak itu huruf kho itu. Terus Ana bilang, ya Syekhana ma'dziratan undun ila mushaf. Ya, silakan dilihat di mushaf ya Syekhana. Tapi syekhnya tetap ngengkel itu huruf huruf kho Ana disalahkan. Seperti itu. Nah, tapi kalau itu tidak mengapa ya, maksudnya kita memberikan apa istilahnya itu protes, tapi protes pada hal yang benar. Tapi kalau seandainya standarnya misalnya masalah tebal, masalah dialek seperti apa, ya, dia maklumi saja. Ya, asalkan dia tidak menyelisih daripada kaidah tajwid saja seperti itu. Ya, baik. Nah, itu untuk huruf jim. Nah, huruf jim ini huruf qalqalah. Jadi ketika kita melapatkan ya aja, aja, aja dan rahang tidak boleh terbuka ketika dia dalam keadaan sukun. Jadi beda beda huruf qalqalah yang sukun dengan qalqalah yang berharokat bedanya pada rahangnya. Ya, kalau melapatkan huruf qalqalah yang sukun maka rahang tidak bergerak, dia tersentuh di makhraj saja. Aja, 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 aja. Seperti itu. Tapi kalau yang huruf qalqalah yang berharokat, maka dia rahangnya akan bergerak aja, aja, ja, aja, aji, seperti itu. Jadi jangan melafalkan huruf qalqalah, ya, termasuk huruf jim ini, ya, kita mengarahkannya ke salah satu harokat. Ya, contohnya, Anda tulis ya di sini ya. Ini salah satu contoh misalnya, yalid.
Yalid, yalid, yalid. Harusnya yalid. Harusnya seperti itu. Yalid. Lam yalid wa lam yulad. Seperti itu. Jadi bukan lam yalidi, yam, lam yalidi, yalidi, yajid, yajij, yalidi, yajiji, yajiji, jiji, jiji, yajiji. Karena apa? Karena huruf sebelumnya kasroh, terpengaruh dia. Lam yalidi, lam yalidi. Atau misalnya lafadz misalnya seperti ini. Ud'u. Ya, ud'u. Di sini ada huruf dal. Sebelumnya huruf huruf yang berharakat dhammah. Jangan ud'u ila sabili rabbika. Ud'u ila udu. Jangan lafadzkan ketika sukun itu dia diarahkan ke arah kasroh, diarahkan ke arah dhammah. Ya, itu salah ya. Bukan udu. Tapi akan tapi ada tapinya. Ya, ada ulama yang mengamalkan seperti ini. Jadi dengan kata lain kesimpulannya ya Anak sampaikan di sini ya bahwasannya standar fasoha yang kita dapatkan dari para masyayikh ya itu bukan standar yang harus kita gunakan di dalam menerapkan kaidah tajwid yang baik dan benar. Jadi dari mana yang benarnya seperti apa? Ya sesuai dengan kaidah tajwid. Kita mengembalikannya kepada makhrajnya dengan tidak menggerakkan rahangnya itulah yang benar. Tapi kalau kita mendapati misalnya dari ketika kita bertalaki penjala apa standar fasohanya seperti itu yang diajarkan ya sudah kita ikuti saja. Tapi kan kita punya pendapat bahwasannya untuk pengamalannya saya tidak akan membaca seperti apa yang guru kita baca. Bisa dipahami sampai sini? Paham Ustaz? Jadi seperti itu ya. Baik, sekarang huruf shin sama dengan huruf jim tadi, jim shin ya, ya jim shin ya, tiga huruf tersebut jadi berasal dari tengah lidah ke tengah langit-langit ya, yang sejajar. Ya. Tapi huruf shin ini perlu diperhatikan, huruf shin huruf shin ini jangan sampai menyembur ya keluar. Jadi jadi hurufnya huruf huruf tipis huruf shin, huruf istifal. Asya, silakan. Asya, Asya. asya, asyi, asyu. Sekarang coba dipraktekkan huruf shin ya dengan metode anak tadi. Asya, asya, Masya Allah. Ya. Ushisha. Baik. Jadi perhatikan ya, huruf shin itu kalau ditulis ya, kalau kita lihat ya, orang sering menulisnya dengan SYA. Betul? Iya. Ya, insya Allah itu transliterasinya Indonesia. Ya, bukan pakai SH ya. Jadi kalau ada yang kadang-kadang anak itu lucu juga ngelihat. Kadang-kadang orang berseteru dengan hal-hal yang bukan prinsip gitu. Maksudnya buang-buang waktu saja. Kita jangan buang-buang waktu ya untuk hal-hal yang tidak penting ya. Bahas tentang insya Allah tulisannya yang benar. Ada yang pakai SH, ada yang pakai SY. Betul ya? Ada pembahasan seperti itu. Itu tidak penting ya. Iya, Kalau SH itu perlu kami jelaskan. Kalau SH itu transliterasinya itu untuk luar negeri. Ya bukan kita. Karena mereka kalau bertemu dengan huruf shin, nah, itu tulisannya SH memang. Ya, kalau di luar negeri ya seperti itu. Tapi kalau kita di Indonesia tidak, kita pakai SY. Makanya kalau di dalam kitab-kitab itu mesti shin itu SY. Itu kita. Jadi kalau kita lafalkan insya Allah itu menunjukkan bahwasanya itu huruf shin. Tapi bukan di dalam hal pelafalannya. Jadi jangan jangan pula tertulis SY, maka kita huruf shinnya SY.
insya gitu ya. Insya, jangan pakai y. Sya, biasa sya, sya. Tinggal aliran udara itu yaitu mengalir ke dalam bagian mulut kita karena kita tutup sya, ya, insya, sya, 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 shi, shu, sya, shi, shu, seperti itu. Baik. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, makhraj huruf ya ghairu maddiyah. Nah, ya. Jadi makhraj huruf ya ghairu maddiyah. Jadi huruf ya ini ada dua ya. Huruf ya yang ya mad ya. Ya ya mad, ya maddiyah. Kemudian ya ghairu maddiyah. Ya yang bukan huruf ya mad itu maksudnya. Atau dengan kata lain ya asliyah. Ya asliyah. Ya yang asli bukan ya yang tabi'i. Apa bedanya ya yang asli dengan ya yang tabi'i? Ada yang tahu tidak? Apa bedanya ya yang asli dengan ya yang tabi'i? Kalau ya yang tobi'i tidak berbunyi ya gitu. Tidak pada Ya, makhrajnya ya. ya betul. Jadi kalau ya yang tabi'i itu dia tidak tersentuh ke makhraj huruf ya-nya. Cuman dia penanda saja bahwasannya mengisyaratkan huruf sebelumnya yang kasro, yang jatuh sebelum ya yang sukun itu dipanjangkan dua harokat. Nah, gitu ya, dipanjangkan dua harokat. Kalau sin kasro bertemu ya sukun, panjangkan dua harokat si. Nah, gitu. Tapi jangan kita masuk ke huruf ya-nya ya. Kalau ada yang masih seperti itu, berarti masih salah. Jadi kita itu bukan diperintahkan untuk masuk ke dalam huruf ya asliyahnya, bukan. Cuman perintah saja bahwasannya huruf sin yang kasroh tadi dibaca dua harokat. Ya, si, bi, li, mi. Jadi jangan si, mi, li. Ya, itu salah ya. Kecuali kita bertemu dengan ya yang asliyah. Contohnya pada ya lin. Nah, kalau ya lin ya ya-nya harus terlafadzkan ai ya ara ai ya ai. Nah, sehingga kalau seandainya pertemuan ya dengan huruf ya sukun dengan huruf ya kalau dia sama-sama makhrajnya ya sama-sama sifatnya maka terjadi apa di situ mu mutamatsilan mislan. Itu syarat syarat mutlak ya terjadinya mutamathilan itu sama makhraj sama sifat. Maka pada lafaz contohnya bima asau wa kanu ya'tadun ada di surah Al-Baqarah bima asau itu ada waw sukun tapi wawnya waw lin bertemu dengan waw asli ya setelahnya ya bima asau wa kanu jadi kita harus apa kita harus naberkan ya idgham maksudnya selain naber harus idgham karena apa karena sudah memenuhi syarat ya syarat lain tadi maka waw sukun pada waw lin itu diidghamkan kepada waw yang setelahnya bima asawwakan ya gitu ya beda dengan waw yang maddiyah waw maddiyah misalnya isbiru wasobiru. Perhatikan itu. Isbiru itu waw mad. Ya, bertemu dengan waw setelahnya. Kenapa dia tidak idgham di situ? Karena tidak terjadi mutamathilan. Kenapa tidak terjadi mutamathilan? Syaratnya tidak bisa dipenuhi. Yang satu waw mad tabi'i, yang bukan waw asliyah, yang satunya waw asliyah. Bisa dipahami ya? Ya, paham Ustaz. Ya, baik. Karena tidak cepat kan menjelaskan? Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah. Cukup, cukup. Cukup ya? Alhamdulillah. Baik. Mungkin huruf qafnya bisa kembali dicoba. Baik, ya, sekarang kita lanjut ya. Jadi untuk makhraj huruf jim ya, huruf shin dan huruf ya itu satu makhraj ya. Huruf ya yang bukan ya
mad, ya asliyah. Baik. Nah, di sini ada gambar ya. Nah, gambar-gambar makhraj. Afwan, Nana tidak bisa menampilkan gambar ya karena memang gambar untuk makhorijul huruf di dalam kitabnya Tajwidul Musawwar itu dahulu kami punya CD-nya ya, cuman CD-nya sudah rusak gitu. Jadi CD-nya itu hati-hati kalau antum ditawarkan, antum antuna ditawarkan CD makhraj dari Syekh Eman Suwaid, kalau bukan aslinya jangan dibeli, jangan dibeli. Karena dulu ketika kami beli ya kitabnya itu 2 jilid kalau kitab yang asli ya 2 jilid. Nah itu dapat CD-nya dan CD-nya itu hanya bisa dimasukkan ke dalam laptop dan tidak bisa dimasukkan lagi ke dalam laptop yang lain. Cuman rusak ya. Nah itu yang tidak boleh disebarluaskan, maksudnya diperbanyak CD-nya itu larangan dari beliau. Ya, di dalam muqaddimah beliau sudah menjelaskan bahwasannya barang siapa yang mengutip apapun dari kitab beliau, gambar-gambar ini yang segala macam tanpa izin dari beliau, maka nanti beliau akan menuntutnya nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, hati-hati ya. Termasuk PDF dulu kami juga punya ya. Zaman-zaman dahulu itu PDF beliau. Nah, tapi ternyata PDF itu bukan dari beliau. Maka dari itu, kenapa beliau mengeluarkan kitab ini? Ya, ini kitab Tajwid Musawwar bergambar. Ini dari Al-Gautsani resmi ya. Al-Gautsani resmi untuk kitab-kitab beliau yang sudah diterjemahkan, bahkan masih tetap ada matannya yang asli. Ini salah satu kelebihan kitab ini. Masih ada matannya yang asli. Anak bukan sedang mengendorse ini ya. Nanti bilang Ustaz lagi ngendorse. Enggak ya. Ini hanya Anda menjelaskan saja bahwasannya di dalam kitab yang Anda tampakkan ini, nah ini kitab aslinya dari Al-Gautsani. Karena kitab beliau itu dari situ ya, percetakannya Al-Gautsani itu. Ya, nah, jadi kalau untuk kitab ini hanya 1 jilid saja, ya. Bahkan enak kitab ini ya, maksudnya matanya bisa kita lihat, kemudian walaupun terjemahannya kadang-kadang tidak begitu sempurna ya, jadi dikembalikan kepada kita. Kita yang bisa bahasa Arab, ya sedikit-dikit kita baca, oh ternyata maksudnya demikian. Ya kadang-kadang terjemahan itu ada terjemahan yang murni ya, letterlek gitu ya. Ya jadi murni dari mungkin dari kamus, dari atau dari apa. Karena memang seperti ini, Ana sedikit memberikan penjelasan. Jadi kalau kita hendak menerjemahkan sebuah kitab, contohnya ya, kitab itu misalnya kitab yang berhubungan dengan 10 qiraat, misalnya 10 qiraat, ya 20 riwayat, atau misalnya qiraat sab'ah. Berarti kita itu harus menguasai cabang ilmu itu terlebih dahulu. Karena apa? Ada istilah-istilah dalam ilmu qiraat atau di dalam qiraat sab'ah itu yang tidak dipahami oleh penterjemah, yang tidak paham tentang cabang ilmu tersebut. Nah, sehingga nanti dia terjemahkan aneh, yang bacanya pun jelimet gitu ya. Ini kok kayak gini seperti itu ya. Ya, tapi kalau yang menerjemahkan itu adalah ahlul qiraat yang paham tentang qiraat sab'ah, insya Allah ya terjemahannya bagus. Seperti itu. Makanya kenapa kita an-nasyr fi qiraatil asyar ya karangan Imam Ibnu Jazari ya yang masyhur ya yang menjelaskan tentang 10 qiraat, 20 riwayah itu belum ada yang berani menerjemahkannya. Ya, belum ada yang berani menerjemahkannya. Tapi ana harapkan nanti antum dan antuna satida wa ustadzat sekalian insya Allah ke depannya yang bisa menerjemahkannya seperti itu ya. Baik, biar bisa ya apa dipelajari oleh para penuntut ilmu Al-Qur'an. Baik. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, persilakan. Afwan Ustadz izin bertanya.
Silakan Ustazah. Apabila Afwan, Ustaz, seperti yang dia jelaskan, apabila kita sedang belajar atau pernah belajar dengan beberapa guru dan dengan ada sedikit perbedaan seperti perbedaan pelafazan, apakah dari guru Indonesia atau dari syekhoh. Kemudian pada saat lelaki wajib mengikuti guru. Meskipun di guru yang satu ada sedikit perbedaan pelafazan, kadang di guru yang satunya disalahkan sedikit, di guru yang satunya beda sedikit, Ustaz. Namun saat lelaki kan wajib mengikuti guru. Nah, Nah, ketika kita melakukan sendiri, kita ngikuti yang mana, Ustaz? Ketika kita menerapkan dalam keseharian kita, ketika kita mengajar, kita sebaiknya ikuti yang mana? baik. Kalau seandainya kita sedang menyetorkan bacaan tersebut kepada guru, ya kepada guru yang sudah mengajarkan kepada kita kaidah-kaidah usulnya, seperti ini membacanya, ya sudah kita ikuti saja standarnya. Ya, itu standarnya. Misalnya bertemu dengan guru yang lain yang pakai gym, misalnya itu tadi gym basah, sekarang gym kering. Nah, berarti kita baca dengan gym kering. Nah, seperti itu. Tapi ketika kita mengajar, kembali lagi ustazah, kalau meyakini bahwasannya kaidah yang benar itu adalah tetap mengembalikannya dengan kaidah ilmu qiraat maupun ilmu tajwid, para ulama qiraat, para ulama tajwid yang sudah menetapkannya dalam kitab-kitab mereka. Oh, berarti kembali kepada itu. Ya, karena apa, Ustazah? Kalau kita ini mengembalikannya dengan perbedaan cara melafadzkan para ulama, nggak selesai-selesai nanti permasalahannya. Nanti yang ini mengklaim kayak gini yang benar, yang ini juga mengklaim enggak, yang gini yang benar. Seperti itu. Yang penting yang kita ajarkan ke murid-murid kita itu adalah kaidah yang umumnya. Misalnya dia dikembalikan kepada makhraj, ya, kemudian rahangnya tidak bergerak. Nah, udah seperti itu. Nanti murid kita akan merasakan, oh ya seperti ini. Tapi begitu dia merasakan misal bertalaki dengan masyih, diarahkan ke arah harokat, ya sudah dia tahu bahwasannya yang benar itu seperti ini. Jadi di dalam pengamalannya dia amalkan ya yang sudah dia pahami bahwasannya itu yang benar, ya tapi di dalam dia bertalaki seperti hal yang Anda contohkan saja. Al-A'mash, ya Al-A'mash berarti Al-Yazidi, Ibnu Muhaisin, Hasan Al-Basri, mereka itu bacaan mereka itu bacaan yang apa? Yang diterima bagi mereka yang membaca, tapi kalau kita mengamalkan tidak bisa. Karena apa? Syadz, ya janggal, ya janggal. Karena apa? Tidak disepakati bacaan yang demikian. Tapi kalau yang dari mutawatirah yang tersambung sanadnya secara mutawatirah diterima. Karena apa? Karena ada yang baca demikian dan sanadnya ada. Gitu saja. Dan sanadnya ada. Seperti itu. Nah, karena apa? Misalnya kita berbaik sangka lah. Misalnya dari ulama Mesir cara melafadznya demikian ya sudah. Mungkin dari gurunya seperti itu. Dari gurunya seperti itu. Ya, seperti itu. Begitu Ustaz. Nah, Ustaz. Jadi memilih salah satunya, Ustaz. Ya, kalau memilih salah satunya, ya, Nah, misalnya kita membaca jim kering, jim basah, yang mana mana saja yang kita amalkan, misalkan. Contohnya ya, seperti Imam apa Imam apa Imam Hafiz. Imam Hafiz itu punya misalnya cara baca sendiri di lafaz ini atau mengikuti daripada Imam Asim. Ya sudah dari misalnya dari sekian gurunya itu yang dia pilih adalah bacaan Imam Asim yang mungkin menurut pendapatnya itu yang mendekati kebenaran seperti itu. Ya. Tapi kalau untuk mengatakan harus dipilih mana gitu ya. Ya seperti halnya itu yang dipraktekkan oleh apa para ulama terdahulu, mereka memilih pendapat guru yang paling dicintainya gitu lah, Ustazah. Masya Allah, Masya Allah. Gitu loh. Nah, Dari sekian guru. Coba Ustaz perhatikan, Al-Imam Ibnu Jazari itu mesti menyanjung ya gurunya seperti halnya Syekh Mansued, Syekh Uyun Aksud itu mesti dikedepankan ya karena itu yang dicintainya dari mungkin yang paling dicintainya, yang paling disukainya daripada guru-guru yang lain. Pastilah Ustazah punya dari sekian guru, guru yang paling favorit. Saking favoritnya, pokoknya apa yang diajarkan benar semua dah. Gitu. Gitu Ustazah ya. Baik. nah,
Nah, Ya, jazakumullah khair Ustaz. wah, Namun iya. tetap boleh menjelaskan ya kepada peserta ataupun murid bahwa ada perbedaan seperti ini. Namun Wajib, kita wajib, mengamalkan yang ini. ya. Tapi Nah, dalam prakteknya seperti ini. Misalnya ya, ketika murid kita itu sedang melafadzkan Al-Quran, ya sedang sedang tilawah, kemudian kita ketahui bahwasannya ini harusnya lebih tebal. Tapi karena kita ini tahu bahwasannya ini bacaan Misri, ya, oh model ini Misri, oh model ini Yaman, oh model ini Madinah, gitu. Jadi kita bijak nanti Ustazah. Jadi nggak langsung menyalahkan kita. Nanti misalnya kalau murid kita yang lain, misalnya Tasmi itu ya, sedang nyimak itu, loh kok ustazahnya kok biarin bener ya? Kan dia tadi kurang tebal. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, maka setelah itu kita jelaskan bahwasannya model yang seperti ini nih ada model dari ulama Mesir yang mendapatkan model seperti ini. Ya, yang seperti kita kan ketahui yang kita sering dengar, oh itu model Syam yang tegas. Uruk-uruknya tebalnya dengan tegas seperti itu. Itu Ustazah. Nah, Ustaz, Masya Allah, Nah, jazakumullah khairan wah Ustaz. iya Ki. Baik. Ana bertanya Ustaz. Nah, Ustaz, silakan Ustazah. Ustazah Masyfu'ah. ya untuk surat Al-Fajr itu ya Ustaz, itu kan Ana dapat ilmu dari Ustazah Ana yang satunya gitu, itu yang hijir. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijir gitu. Nah, tapi tidak diterangkan kenapa kok hijir gitu. Nah, Nah, apa mungkin ini juga eh sesuai dengan yang Ustadz terangkan tadi ya? Berarti nah, ini sekolahnya mengarahkan ke ya, kasroh gitu. ya ke arah Yang kasar, ke dikatakan, harokat huruf sebelumnya. Berarti itu beliau mendapatkan dari gurunya seperti itu, Ustazah. eh, Iya. soalnya ketika anak tanya kok bisa hijir gitu kan? Apa Biasanya kan jawaban beliau? nggak dijawab, pokoknya gini gitu. Kan ada kan guru Ya, yang kalau mau kalau menjelaskan. kalau Ustazah, kalau seandainya bertanya seperti itu, jangan seperti itu jawabannya ya. Nah, Iya. ya, paling minim kita menjawab seperti ini. Kenapa seperti itu Ustazah? Cara Ustazah melafadzkannya pada lafad ini, maka katakan, nah, demikianlah yang aku dapatkan bacaan dari guruku. Nah, Hmm, seperti itu. iya, iya. Ya, walaupun itu ada tinjauan ilmiahnya. Kenapa dibaca seperti itu? Ya, maksudnya tinjauan ilmiahnya itu ada, gitu lah. Yang benar itu seperti Hmm. apa? Maka kita jelaskan. Gitu, Ustazah. Bagus. Ustaz. Nah, Kalau ya, seperti itu biasanya dari ulama mana ya, Ustaz? ya, jadi biasanya kalau yang mengarahkan ke harokat sebelumnya ada yang dari ulama Mesir itu ada ya. Hijir, Hmm, hijir, hijir. ya, hijir. Qasamul lidhi hijir, hijir. Ada yang hijir karena apa, Ustazah? Demikian. Karena memang untuk ketika kita melafadzkan huruf yang tarqiq, ya, masuk ke huruf yang tafkhim, Iya. maka kita agak kesulitan. Hmm. Hijir, hijir. Ini misalnya dari tebal ke tipis. Tapi kalau kita langsung menipiskannya, maka lebih enak. Ya, atau Hmm. langsung menebalkan karena lebih enak. Karena tebal dengan tebal. Contoh saja, di dalam Al-Quran itu lafaz ikhraj, ikhraj. Ya, di Iya. situ huruf kho-nya itu tidak dibaca dengan tafkhim nisbi. Karena Hmm. apa? Ya, tidak harus dibaca dengan tafkhim mutlak. Kenapa demikian? Kan itu kasroh sebelumnya bertemu huruf kho. Huruf kho-nya dibaca dengan tebal. Padahal harusnya baca dengan tafkhim nisbi. Ya, harusnya ikhraj, harusnya ikhraj. Tapi dibaca dengan ikhraj, tebal. Kenapa dia dibaca dengan tebal? Ulama ada alasannya. Karena setelah huruf kho itu ada huruf fathah diikuti alif. Secara Hmm. tibul tafkhim itu adalah ketebalan yang paling tinggi. Nah, sehingga untuk menjaga ketebalan ro yang fathah diikuti alif ini, maka huruf kho sebelumnya itu harus dibaca dengan tebal pula. Nah, seperti itu, Ustazah. Maka, Baik, Ustaz. kenapa di dalam Al-Quran ketika lafaz ikhraj itu dia tidak dibaca dengan tafkhim isbi, tapi dibaca dengan tafkhim mutlak. Karena apa? Alasannya adalah tauqifiyah. Ya, alasannya Hmm. karena apa?
memang dari situ, dari sononya demikian bacanya. Tapi tinjauan secara ilmiah yang diungkapkan oleh para ulama seperti itu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik Ustaz, jazakumullah khair. iya Ki. Tapi kita cukupkan dulu ya sampai di sini pembahasan kita. Berarti kita insya Allah sampai dengan pembahasan huruf jim, shin, ya. Insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya di makhraj huruf berikutnya. Baik, demikian saja. Pak insya Allah bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Segala kebenaran mutlaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kekhilafan dari anak pribadi dan dari syaitan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wa iyyakum barakallahu fikum. Waalaikumsalam.